Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang di Uninas Class. Pada kesempatan kali ini teman-teman, insyaallah kita akan mempelajari salah satu materi tahsin, yaitu tentang izhar syafawi ya. Hari ini kita akan mempelajari ya berbagai hal terkait izhar syafawi, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan ya, ada beberapa agenda yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama itu ada nanti pengertiannya, kemudian ada huruf-hurufnya, kemudian ada bagaimana cara membacanya, kemudian bagaimana pula contohnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lanjut. Oke, kita masuk di pengertiannya ya. Kita masuk di pengertian izhar syafawi. Nah, teman-teman ya, perlu kita ketahui sebelumnya bahwa ya, makna izhar itu apa ya? Makna izhar itu apa ya? Secara bahasa ya, izhar itu dikatakan atau diartikan jelas ya. Izhar itu artinya jelas. Sedangkan syafawi ya, syafawi itu artinya bibir ya. Ya, syafawi itu artinya bibir. Maknanya bagaimana ya? Kalau secara bahasa kita maknai ya, izhar itu jelas, syafawi itu bibir ya. Kita mengeluarkan hurufnya itu dengan jelas seperti itu. Nah, sedangkan bagaimana pengertian secara istilahnya ya? Di sini teman-teman bisa baca ya, izhar syafawi itu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf ba dan huruf mim ya. Jadi syarat yang pertama itu harus ada mim sukun ya, harus ada mim sukun ya. Kalau tidak ada mim sukun, dia tidak bisa disebut dengan izhar syafawi. Dan syarat yang kedua adalah dia bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, seluruh huruf hijaiyah kecuali dua huruf, yaitu huruf b, huruf ba dan huruf mim, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, huruf-hurufnya ya teman-teman. Apa saja huruf-huruf dari izhar syafawi? Nah, huruf-huruf izhar syafawi itu adalah seluruh huruf hijaiyah selain huruf mim dan huruf ba ya. Jadi teman-teman, huruf hijaiyah itu ada 28. Artinya ya, huruf-huruf izhar syafawi itu ada 28 dikurang 2 huruf, huruf mim dan huruf ba, berarti jumlah huruf izhar syafawi adalah 26 ya. Teman-teman bisa lihat ya, ada huruf alif, huruf dal, zal, ta, tha, jim, ha, kha, nun, waw, ha, ya, dot, to, ro, zai, sin, shin, sod, kaf, lam, dha, ain, ghain, fa, dan qaf. Seperti itu ya. Oke. Nah, teman-teman pasti bingung nih bagaimana cara membaca izhar syafawi. Nah, cara membaca izhar syafawi itu sangat mudah teman-teman ya. Dari namanya saja kita bisa tahu bahwa ya bagaimana cara membaca izhar syafawi. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa arti izhar itu adalah jelas. Artinya kita membaca izhar syafawi itu dengan jelas ya. Cara membaca izhar syafawi yaitu harus jelas, tidak mendengung dan juga tidak samar. Jadi sangat simpel dan sederhana ya teman-teman. Kita cukup membacanya dengan jelas, kita tidak melebih-lebihkannya dengan mendengung ataupun menyamarkannya. Jadi sangat simpel dan sederhana. Kita cuma membacanya dengan jelas ya. Bagaimana contohnya? Ya, kita bisa praktekkan teman-teman di slide selanjutnya. Nah, ini ada beberapa contoh bacaan izhar syafawi ya. Ada 5 contoh ya. Ada 5 contoh bacaan izhar syafawi. Yang pertama itu teman-teman, kita lihat syarat yang saya sampaikan pertama tadi, harus ada mim sukun ya, harus ada mim sukun. Kuncinya itu harus ada mim sukun. Kalau tidak ada mim sukun, dia tidak bisa disebut dengan izhar syafawi. Nah, contohnya bagaimana? Di sini di dalam surat Al-Fil ya, teman-teman bisa lihat ya. Alam ta ya. Alam tara kai, alam tara kai ya.
Jelas. Alam tara kai, tidak didengungkan ya. Kalau yang salahnya seperti ini teman-teman. Alam tara kai. Nah, itu bacaannya salah karena kita dengung. Sedangkan kita diharuskan membacanya dengan jelas. Alam tara kai. Ya. Alam tara kai, kita bacanya dengan jelas. Kemudian contoh selanjutnya itu ada mim sukun ketemu dengan huruf tha ya, huruf tha. Kita bisa lihat di ayat ini ya. Lahum thiyab, lahum thiyab, lahum thiyab. Kita tidak mendengungkannya, kita cukup baca dengan jelas ya, dengan jelas. Kemudian teman-teman contoh selanjutnya yaitu bertemu dengan huruf jim ya, bertemu dengan huruf jim ya. Contohnya bagaimana di sini ya? Jazaa'uhum 'inda rabbihim jan. Ya. Mimnya jelas ya. Rabbihim jan ya, jelas. Kita tidak menyamarkannya atau mendengungkannya. Begitu pula dengan contoh selanjutnya teman-teman. Ya. Fasabbih bihamdi. Kita baca dengan jelas. Ya, sangat simpel. Dan saya rasa teman-teman juga sudah bisa mempraktekannya ya. Kemudian yang terakhir teman-teman, contoh yang terakhir itu ada mim sukun ketemu dengan huruf kho ya. Mim sukun ketemu dengan huruf kho ya. Dan dalam bacaan ini ya, kalau kita bisa lihatnya itu hum khoy ya. Hum khoy ya. Dia jelas mimnya, tidak didengungkan dan juga tidak disamarkan ya. Jadi teman-teman saya rasa cara membaca izhar syafawi sudah jelas. Dari namanya saja kita sudah bisa mengetahui bahwa dia izhar. Jelas, bacanya jelas. Kita tidak usah melebih-lebihkannya dengan mendengung atau menyamarkannya ya. Karena dia membacanya sangat simpel dan saya rasa semua orang juga bisa membacanya. Artinya ya kita tidak mendengungkannya, kita tidak menyamarkannya, tidak melamakannya, tidak tidak melebih-lebihkannya ya. Jadi cukup jelas dan sederhana saja. Jadi saya rasa teman-teman sudah paham ya, sudah paham bagaimana cara membaca izhar syafawi. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian penjelasan materi tentang izhar syafawi. Mudah-mudahan materi kali ini bisa bermanfaat dan teman-teman bisa memahami. Kemudian yang paling penting bagaimana teman-teman mempraktekannya ya. Karena ilmu tajwid kalau kita tidak mempraktekannya ya sama saja ya. Oleh karena itu teman-teman tetap semangat untuk belajar ya. Sampai ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.